World Bank mencatat setidaknya terdapat 2,01 miliar ton sampah padat yang dibuang setiap tahunnya. Bahkan 33% dari jumlah sampah yang dibuang tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan. Jika terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2050 jumlah sampah global akan mencapai 3,40 miliar ton. Dampak banjir terhadap lingkungan punya konsekuensi yang cukup rumit, mulai dari kesehatan, sosial ekonomi, hingga pencemaran. Beberapa dampak banjir bagi lingkungan kesehatan yang wajib menjadi perhatian, antara lain yaitu yang pertama, bahaya tenggelam atau terluka. Yang kedua, penyakit hipotermia atau penurunan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Yang ketiga, gigitan hewan dan kuman bakteri. Yang keempat, infeksi, keracunan, dan beberapa penyakit bawaan akibat air banjir. Yang kelima, risiko kematian atau luka karena kontak listrik. Dan yang terakhir, risiko kesehatan lain yang muncul akibat evakuasi pasien. Beberapa dampak banjir terhadap lingkungan di aspek sosioekonomi, antara lain yaitu yang pertama, kerusakan daerah tempat tinggal termasuk lahan, ternak, dan fasilitas lain yang termasuk di dalamnya. Yang kedua, terganggunya kelancaran komunikasi antar manusia, terutama jika dampak banjir bagi lingkungan cukup serius yang melumpuhkan infrastruktur telekomunikasi atau aktivitas umum manusia. Yang ketiga, pengurangan atau hilangnya akses terhadap air bersih, listrik, transportasi, komunikasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, penurunan kemampuan produksi dan produktivitas manusia yang bisa memiliki dampak lanjutan seperti kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Di Nusantara, tidak hanya di darat saja kita menjumpai sampah plastik, tapi juga sudah menyebar luas hingga ke wilayah lautan. Sampah plastik berbentuk mikro sangat mudah terbawa arus dan masuk ke organ tubuh mikroorganisme laut, sehingga limbah plastik di lautan membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan yang terhitung jumlahnya tiap tahun. Selain sampah plastik, sampah di lautan juga terdiri dari peralatan perikanan yang ditinggalkan begitu saja, biasa disebut jaring hantu atau peralatan hantu. Jumlahnya 640.000 ton atau 10% dari sampah laut. Sampah jaring menjebak kura-kura, burung, dan mamalia laut. Ancaman sampah plastik yang ada di laut juga akan berdampak pada kesehatan manusia, terutama yang berbentuk mikro. Proses hubungan antara laut dan manusia melalui proses rantai makanan menyebabkan manusia bisa terkontaminasi plastik berbentuk mikro. Terjadinya kontaminasi diawali dengan ikan kecil memakan plastik mikro karena kemampuannya yang tidak bisa membedakan plankton dan plastik mikro. Akibatnya, ikan kecil yang terkontaminasi dimakan ikan besar hingga akhirnya dikonsumsi manusia. Ancaman yang ditimbulkan apabila terkonsumsi manusia maka akan memicu munculnya penyakit, salah satunya yaitu kanker. Masyarakat harus sadar akan bahayanya plastik mencemari lingkungan. Perlu upaya yang konsisten dari berbagai elemen. Perusahaan harus mematuhi peraturan lingkungan dan pemerintah harus efektif mengelola limbah dan harus memastikan sampah tidak dibuang ke lautan. Adapun cara untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, ganti sedotan plastik dengan sedotan stainless. Sedotan plastik sudah digunakan puluhan tahun di Indonesia. Kini, mahasiswa bisa ambil bagian untuk penyelamatan lingkungan dengan mengganti kebiasaan lama, yakni dengan membawa dan memakai sedotan stainless. Yang kedua, mengusahakan menggunakan tas kain. Yang ketiga, menggunakan tumbler dan bawa air minum sendiri. Gunaan tumbler dapat mengurangi pemakaian botol kemasan plastik. Usahakan juga membawa air dari rumah maupun sumber mata air untuk mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik dalam membungkus barang. Mulai sekarang, gantilah dengan kertas. Kertas dapat mudah diolah kembali
jauh lebih mudah ketimbang plastik yang perlu ribuan tahun untuk terurai. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat harus sadar akan pentingnya menjaga kebersihan supaya tercipta kehidupan yang bersih dan sehat.